Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Matematika Wajib kelas 11. Kita akan mempelajari tentang transformasi di bagian komposisi refleksi. Kita akan mempelajari 3 hal, yaitu komposisi refleksi berurutan terhadap 2 kurva. Kemudian kita akan mempelajari juga mengenai komposisi refleksi berurutan terhadap 2 garis yang sejajar, dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang komposisi refleksi terhadap 2 garis yang saling tegak lurus. Nah, ini 3 hal yang akan kita pelajari. Kita akan menuju ke hal yang pertama, yaitu komposisi refleksi berurutan terhadap 2 kurva. Di sini ada suatu titik, yaitu titik D 3,4. Dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min E. Dilanjutkan direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi ada 2 refleksi yang saling berkelanjutan. Maka dapat kita gambarkan sebagai berikut. Titik D ini direfleksikan terhadap Y sama dengan min E, akan menghasilkan titik D aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Kemudian dilanjutkan oleh refleksi terhadap sumbu Y, akan menghasilkan D double aksen, yaitu X double aksen, Y double aksen. Hasilnya yang ditanyakan ini adalah D double aksennya menjadi siapa. Oleh karena itu kita harus melakukan 2 langkah, yaitu yang pertama refleksi titik D terhadap garis Y sama dengan min E. Ini langkah yang pertama. Hasilnya yaitu D aksennya ini nanti kita refleksikan terhadap sumbu Y menjadi D double aksen. Jadi langkah yang kedua, kita merefleksikan titik D aksen terhadap sumbu Y. Untuk langkah yang pertama berarti kita gunakan matriks 0 min 1 min 1 0, yaitu matriks refleksi Y sama dengan min X. 0 min 1 min 1 0 dikalikan XY. XY-nya di sini adalah 3, min 4. Maka kalau dikalikan 0 kali 3 ditambah min 1 dikali min 4, berarti 0 ditambah 4, hasilnya 4. Dan min 1 kali 3 ditambah 0 kali min 4, hasilnya adalah min 3. Jadi X aksennya adalah 4 dan Y aksennya adalah min 3. Itu menjadi D aksen. Jadi D aksen kita temukan di langkah yang pertama. Kemudian D double aksennya itu diperoleh, D double aksen ini diperoleh dari merefleksikan D aksen terhadap sumbu Y. Berarti D double aksennya merefleksikan titik D aksen terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y refleksinya menggunakan matriks min 1 0 0 1 dikalikan titik asal dari langkah yang kedua adalah X aksen, Y aksen. Ya, titik asal dari langkah yang kedua adalah X aksen, Y aksen. Siapa X aksen, Y aksennya tadi? X aksen, Y aksennya diperoleh 4, min 3. Maka ini diganti 4, min 3. Dikalikan secara matriks menghasilkan min 4, min 3. Jadi jawaban dari pertanyaan hasil refleksi titik D terhadap garis Y sama dengan min X dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y adalah min 4, min 3. Itu kalau berupa titik. Berikut akan dijelaskan, diberikan contoh berupa kurva ya.
Di sini kurvanya berbentuk lingkaran. X ditambah 2 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 9. Direfleksikan terhadap sumbu Y, dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan hasil komposisi refleksi lingkaran tersebut. Jadi ada berapa langkah ini nanti? Ada 2 langkah ya. Direfleksikan terhadap sumbu Y terlebih dahulu, kemudian baru Y sama dengan X. Nah, yang pertama ini tanda panah yang pertama itu berarti refleksi terhadap sumbu Y, tanda panah yang kedua berarti refleksi terhadap Y sama dengan X. Kita ambil tanda panah yang pertama terlebih dahulu dari L ke L aksen. L titiknya X, Y dan L aksen titiknya X aksen, Y aksen. Direfleksikan terhadap sumbu Y, maka matriksnya adalah min 1, 0, 0, 1 dikalikan XY. Ya, maka menghasilkan min X, Y. Sehingga X aksennya adalah min X, Y aksennya adalah Y. Kemudian langkah yang kedua, L aksen yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan L double aksen. Nah, untuk refleksi Y sama dengan X, maka matriksnya yang kita gunakan 0, 1, 1, 0 dikalikan X aksen, Y aksen. Siapa X aksen, Y aksennya tadi? X aksen, Y aksennya adalah ini tadi, min X, Y. Maka menjadikan Y min X, sehingga X double aksen sama dengan Y dan Y double aksennya sama dengan min X. Nah, setelah ketemu X double aksen sama dengan Y dan Y double aksen sama dengan min X, kita ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Dari sini diubah menjadi bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Maka diperoleh X-nya adalah min Y double aksen dan Y-nya adalah X double aksen. Nah, setelah diubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan, substitusikan, gantikan X-nya menjadi double aksen. Berarti X-nya sama dengan min Y double aksen. Y-nya diubah jadi X double aksen. Y-nya ini diubah jadi X double aksen. Sehingga diperoleh lingkarannya sudah disubstitusikan tadi menjadi min Y double aksen plus 2 kuadrat ditambah X double aksen plus 1 kuadrat sama dengan 9. Double aksennya dihapus. X plus 1 kuadratnya ditaruh di depan. Min Y plus 2 kalau dikuadratkan itu nilainya sama dengan Y min 2 dikuadratkan. Ini dan ini sama ya. Sama dengan 9. Jadi kita peroleh L double aksen, yaitu lingkaran yang dua kali refleksi tadi, 2 kali dicerminkan tadi menghasilkan lingkaran X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Begitu ya. Coba kamu bayangkan suatu lingkaran, kamu punya lingkaran terus kamu cerminkan. Apakah R jari-jari lingkarannya itu berubah? Apakah menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil? Atau tetap? Terus yang berubah dari lingkaran itu apanya? Apakah titik pusatnya itu berubah dari suatu titik ke titik yang lainnya? Nah, coba kamu perhatikan lingkaran awalnya ini, ya, lingkaran awalnya ini, lingkaran bayangan yang kedua ini. Maka di sininya 9, di sininya 9. Artinya apa ini? R-nya tetap, R-nya adalah 3. Ya, R-nya adalah 3. Tetapi titik pusatnya perhatikan. Lingkaran ini titik pusatnya adalah min 2, min 1. Min 2, min 1. Sedangkan ini titik pusatnya adalah min 1, 2. Jadi suatu lingkaran kalau di
direfleksikan atau kalau dicerminkan, maka yang tetap apanya? Jari-jarinya yang berubah pusat lingkarannya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis yang sejajar. Nah, ini juga terhadap dua kurva ya, tapi kurvanya berupa garis dan garisnya sejajar. Contohnya itu komposisi refleksi terhadap dua garis yang sejajar dengan sumbu Y. Dua garis yang sejajar dengan sumbu Y. Bayangan titik A oleh refleksi terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan B adalah A double aksen, yaitu X double aksen, Y double aksen. Dengan rumus X double aksen Y double aksen adalah X-nya berubah jadi X ditambah 2B dikurangi A, Y-nya tetap, Y double aksennya tetap Y. Yang berubah adalah X-nya. X-nya menjadi X ditambah 2B min A. Gitu ya. Oke, atau kalau secara matriks bisa ditulis seperti ini. X double aksen Y double aksen sama dengan 2B min A ditambah X 0 ditambah Y yaitu Y. Ini ilustrasi gambarnya. Ada sebuah segitiga di sini. Dia dicerminkan terhadap dua garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis yang sejajar dengan sumbu Y itu mesti persamaannya berupa X sama dengan A, X sama dengan B, itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Di sini dicerminkan terhadap X sama dengan min 1. Nah, titik ini menjadi ini. Kemudian dilanjutkan lagi, direfleksikan terhadap X sama dengan 3. Maka titik ini direfleksikan X sama dengan 3 menjadi titik ini. Gitu ya. Yang ini direfleksikan terhadap X sama dengan min 1. Lihat nih, jaraknya sekian akan sama dengan jaraknya sekian. Dilanjut ke X sama dengan 3. Jaraknya sekian, jarak dari titik ke cermin akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Itu ya. Dan yang terakhir titik ini jaraknya sekian akan sama dengan jaraknya sekian. Kemudian dari sini jaraknya sekian akan sama dengan jaraknya sekian. Oke. Kita lanjut. Berarti jarak antara titik ini ke titik ini ada berapa? Di sini negatif 1. Berarti jarak ini ke sini adalah 2. Dari sini ke ini 3, dari ini ke sini 3. Berarti 3 ditambah 3, 6, ditambah 1 ditambah 1, 8. 8 itu sama dengan 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 dikali 2. Jaraknya dari 2 cermin ini, jarak 2 cermin ini dikalikan 2. Gitu ya, berarti jadi ini. Jarak dari 2 cermin itu B dikurangi A dikalikan 2. Oke, kita lanjut. Contoh soal, kalian kemarin di asesmen diagnosis non-kognitif meminta lebih banyak soal. Oke, kita kasih beberapa soal tambahan di sini. Contoh soal komposisi pencerminan garis vertikal sejajar sumbu Y. Tentukan bayangan titik C jika dicerminkan terhadap X sama dengan 1, dilanjutkan lagi dengan pencerminan terhadap X sama dengan 3. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama itu cara manual, yaitu dia dicerminkan dulu terhadap garis X sama dengan 1. Hasil bayangannya
terus dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Nah, ketika dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, cara mencari A aksen B aksennya adalah pakai matrik ini. A, B-nya diganti min 2, 1. K-nya, tadi X-nya kan sama dengan 1, berarti K-nya adalah 1. Ini ya. Terus kita kalikan dulu ini. Jangan kamu tambahkan, tetapi ini dikalikan ini dulu. Hasilnya 2, 1. Ini hasilnya 2, 0. Baru hasilnya ditambahkan 4, 1. Ini adalah bayangan yang pertama. Padahal tadi dia 2 kali dicerminkan kan. Maka hasil cerminan ini, bayangan yang pertama ini dicerminkan ke garis X sama dengan 3. Berarti K-nya diganti 3, A, B-nya ini diganti X aksen 4, Y aksennya 1. Nah, maka menghasilkan 2, 1. Nah, ini. Jadi hasil pencerminan titik min 2,1 terhadap X sama dengan 1 dilanjutkan X sama dengan 3 adalah titik C double aksen, yaitu 2,1. Nah, ini cara yang kedua. Tadi kita sudah diketahui bahwa rumusnya adalah 2 kali jarak dari kedua cermin itu ditambahkan XY. Nah, tadi hanya di sini berarti 3, K-nya berarti 1, AB berarti titik asalnya tadi adalah min 2,1, maka menghasilkan 2,1. Nah, lebih praktis cara yang kedua, tetapi ya lebih enak cara yang kedua ya, lebih ringkas. Tapi terserah kalian lebih paham yang langsungan cara yang kedua ini atau cara yang pertama. Jadi langkah per langkah, satu pencerminan dilanjutkan ke pencerminan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Ada contoh lagi. Tentukan bayangan dari persamaan Y sama dengan A. Ini berarti kita menentukan bayangan dari suatu kurva. Kalau tadi contoh yang pertama bayangan dari suatu titik, ini bayangan dari suatu kurva. Dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 3, kemudian dilanjutkan lagi dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, seperti contoh yang awal tadi, bahwa X aksen Y aksen kita cari terlebih dahulu. Oke, X aksen Y aksen kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ini. Maka diperoleh X aksennya adalah X ditambah 10, Y aksennya adalah tetap Y. Ini adalah X aksen, Y aksen. Kemudian kita ubah, nah berarti X aksennya adalah X ditambah 10 dan Y aksennya adalah Y. Kita ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Maka kalau ini diubah jadi X sama dengan, X-nya sendirian di sebelah kiri, berarti sama dengan X aksen dikurangi 10. Y berarti Y sama dengan Y aksen. Nah, setelah keduanya ini diperoleh X sama dengan dan Y sama dengan, substitusikan ke persamaan awalnya yang kurva tadi. Kurva tadi bentuknya apa? Kurva tadi Y sama dengan X kuadrat min 5. Maka Y-nya diganti
Y aksen, X-nya diganti X aksen min 10. X aksen min 10 dikuadratkan. Ya, jadi ini dikopi, dipastekan menggantikan X. Nah, menggantikan X. Padahal X-nya tadi ada kuadratnya kan? Maka ini dikuadratkan. X aksen min 10 kuadrat berarti rumusnya X aksen kuadrat min 2 kali 1 X aksen kali 10 berarti min 20 X aksen ditambah 10 dikuadratkan dikurangi 5 ini ya. Ini kalian masih ingat rumus A min B kuadrat? A min B kuadrat adalah A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Asalnya dari situ ya. Jadi X kuadrat min 10, X aksen min 10 kuadrat itu bukan X aksen kuadrat dikurangi 100 loh ya. Tetapi masih ada ininya. Dari rumus A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, setelah ini diperoleh, aksen-aksennya dihapus, maka diperoleh bahwa bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 20 X plus 95. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Komposisi refleksi terhadap dua garis yang sejajar dengan sumbu X. Kalau yang tadi terhadap sumbu Y, sekarang terhadap sumbu X. Ini yang ketiga berarti ya. Komposisi refleksi terhadap dua garis yang sejajar sumbu X. Ada titik A direfleksikan terhadap Y sama dengan A, dilanjutkan direfleksikan terhadap Y sama dengan B. Jadi yang sejajar dengan sumbu X nanti mesti garisnya memiliki persamaan ini. Y sama dengan Y sama dengan. Maka A double aksennya atau X double aksen Y double aksennya adalah X, Y ditambah 2B min A. Kalau tadi dibalik ya, ini yang tetap X-nya, kalau tadi yang tetap Y-nya. Ya, maka kalau dibuat jadi matriks bisa seperti ini. Contohnya, oh ini, kalau secara gambar, ini ya, Y sama dengan min 2, ini jajar dengan sumbu X kan, jajar dengan sumbu X, maka persamaannya adalah Y sama dengan min 2, Y sama dengan 3 kalau dia sejajar dengan sumbu X. Contohnya ini, bentar, lompat. Nah ini titik ini dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2 menjadi titik ini. Dilanjutkan, dia dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Jaraknya kan kesekian ya, jaraknya sekian, maka jarak dengan bayangannya terhadap cermin juga sekian, sama panjang. Maka titik yang terakhir ini adalah titik bayangan dari dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2, dilanjutkan terhadap Y sama dengan 3. Begitu seterusnya. Contoh, tentukan bayangan titik A yaitu 1,3 yang dicerminkan terhadap Y sama dengan min 1, dilanjutkan dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Maka secara matriks dapat dituliskan seperti ini. N-nya itu adalah 2, M-nya adalah min 1. A-nya adalah
1, B-nya adalah min 3. Masukkan, menghasilkan seperti itu, maka diperoleh bahwa aksen B aksennya adalah 1,3. Paham ya? Terus kita lanjutkan contoh yang kedua, kalau dia berupa kurva. Di sini ada garis, berarti kurva dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, kemudian dilanjutkan ke garis Y sama dengan 3. Maka kita peroleh M-nya 1, N-nya 3. Kita tentukan hubungan XY-nya dan X aksen Y aksennya dengan memasukkan ke rumus tadi. Dimasukkan ya, N-nya 3, M-nya 1, maka diperoleh X aksennya adalah X dan Y aksennya adalah Y plus 4. Kemudian setelah dapat itu kita ubah menjadi bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Setelah ketemu bentuk X sama dengan dan Y sama dengan, substitusikan ke kurva awalnya tadi. Maka X-nya diganti siapa? X aksen, Y-nya diganti, ini di copy, dipastekan ke Y. Ada min-nya ya, berarti min Y aksen plus 4 sama dengan 7. Berarti 5X aksen dikurangi Y aksen sama dengan 3. Maka setelah ketemu seperti ini, aksen-aksennya dihapus. Jadi persamaan bayangannya menjadi 5X min Y sama dengan 3. Nah, yang keempat, tentang komposisi refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Titik A diperlakukan dua refleksi berurutan. Nah, saling tegak lurus, yaitu terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan terhadap sumbu X. Nah, karena sumbu Y dan sumbu X ini saling tegak lurus, maka dikatakan kedua sumbu refleksi tersebut saling tegak lurus, sehingga kita menggunakan komposisi refleksi terhadap dua sumbu yang saling tegak lurus. Ini ekivalen dengan refleksi terhadap titik potong kedua garis tersebut. Nah, sumbu X dan sumbu Y berpotongan di mana? Di titik O. Bayangan titik A oleh refleksi terhadap garis X sama dengan H dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan K adalah A double aksen. Ya, dengan X double aksennya adalah menggunakan rumus ini karena dia direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, maka kita pakai rumus ini ya, 2H, 2K. 2H min X, 2K min Y. Atau X double aksen Y double aksennya menggunakan rumus ini. Ya, ini sama ya. Cuma X Y-nya dipisah. Nah, ini kalau titik awalnya adalah bukan X, Y tetapi A, B, dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, kemudian dilanjutkan ke pencerminan Y sama dengan K. Maka aksennya adalah 2H min A, 2K min B, atau dituliskan secara matriks seperti ini. Nah, ini contohnya garis ini H
Nah, segitiga ini dia dicerminkan terhadap X sama dengan 1 lebih dahulu, kemudian dilanjutkan dicerminkan terhadap Y sama dengan min 1. Karena X sama dengan 1 dengan Y sama dengan min 1 itu dua garis yang saling tegak lurus, hasilnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Contohnya, tentukan bayangan titik B jika dicerminkan terhadap X sama dengan 1, kemudian dilanjutkan lagi dengan Y sama dengan 5. Maka 2H, 2K, 2 kali 1, 2 kali 5, AB-nya berarti min 2, min 3. Min berarti menjadi 2, min 2 ditambah 2, 4, 10, min 3. Berarti 10 ditambah 3, 13. Jadi bayangannya adalah B aksen 4,13. Kemudian contoh berikutnya lagi, tentukan bayangan persamaan. Nah, ini kalau kita mau mencari berupa kurva jika dicerminkan terhadap X sama dengan min 2, dilanjutkan terhadap Y sama dengan 1. Maka kita peroleh rumus seperti ini, kita dapatkan X aksen sama dengan dan Y aksen sama dengan, ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Silakan di pause, dipelajari. Setelah ketemu X sama dengan dan Y sama dengan, kita substitusikan. Oke, gitu ya. Substitusikan, ada aksennya dihapus. Oke, gitu ya. Nah, jika teman-teman tidak terlalu menyukai pekerjaan komposisi pencerminan seperti di atas, maka sebaiknya kita lakukan pengerjaan satu-satu saja dengan rumus perhitungan sebagai berikut. Ya, mengerjakan satu seperti tadi ya. Dicerminkan terhadap apa dulu, kemudian dilanjutkan terhadap apa dulu. Boleh, silakan bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan rumus yang tadi langsung. Nanti ada 5 kuis. Ini kalau kalian mau pelajari yang di atas, saya buat soalnya persis seperti yang di atas, seperti permintaan kalian. Soal kuis sama dengan contoh. Ya, nomor 1 seperti yang di atas. Nomor 2, lalu ini dibalik ini ya. Titik E direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, lalu direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan B. Hasilnya ini. Yang kalau tadi A dan B-nya diketahui, tapi kalau ini A dan B-nya tidak diketahui, A dan B-nya ditanyakan, tetapi hasil bayangannya diketahui. Jadi rumusnya nanti langsung aja pakai rumus, dimasukkan mana bagian A, mana bagian B, mana bagian X, mana bagian Y, mana bagian X double aksen, mana bagian Y double aksen. Maka kita akan memperoleh nilai A dan B. Setelah nilai A dan B diketahui, maka bisa dimasukkan ke sini. Itu ya. Nomor 3, kurva direfleksikan terhadap Y sama dengan min 1. Persamaan hasil refleksi kurva tersebut adalah, ini refleksinya cuma sekali ya, silakan kalian lakukan. Terhadap, ini saya tambahi, dilanjutkan direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1.
dengan 1. Nah, berarti Y sama dengan min 1 sama X sama dengan 1. Itu adalah dua garis yang saling tegak lurus. Maka kalau kamu lakukan menggunakan rumus yang keempat. Nah, nanti ABC-nya saya ganti ini ya. Nomor 4. Lingkaran direfleksikan terhadap Y sama dengan X, dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Y sama dengan X dengan sumbu Y itu tegak lurus enggak? Nah, kalau enggak tegak lurus berarti enggak bisa pakai rumus yang di atas. Y sama dengan X dengan sumbu Y itu dua garis yang sejajar enggak? Kalau tidak menggunakan dua garis sejajar, tidak berupa garis sejajar, berarti tidak bisa menggunakan rumus yang di atas. Berarti harus bagaimana ini? Harus dilakukan satu persatu. Ya. Kau refleksikan terhadap ini dulu, kemudian lanjutkan terhadap sumbu Y. Hasilnya apa? Kemudian nomor 5. Garis L direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan L aksen. Persamaan garis L adalah, nah ini dibalik ya. L tidak diketahui, yang diketahui L aksen. Nah, dibalik, coba kalian bisa tidak? Ini spesial, silakan browsing. Waktunya lama kan ini mengerjakannya, silakan kalian browsing untuk mengerjakan soal nomor 5. Oke, sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.